Bila ammeter A1 dilewati arus 10 ampere, maka arus yang melewati ammeter A3 adalah sebesar berapa ampere? Hey guys, kembali lagi channel YouTube Bersapa dengan Fisika bersama saya Karista. Dan hari ini kita membahas soal UM-UGM tahun 2008. Soal ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya dia menjadi awal pintu masuknya kalian dalam memahami apa itu rangkaian listrik. Soal ini mestinya pernah muncul dibahas di kelas 9 SMP dan muncul lagi di kelas 12, tapi banyak siswa nggak bisa. Ya padahal dia ya sebenarnya nggak seberapa sulit ya. Ya mungkin lupa atau mungkin ya kurang penekanan pada saat dulu kelas 9 SMP. Dan sebenarnya nggak terlalu relevan kalian mau masuk jurusan apa, misalnya kedokteran, akuntansi, manajemen. Kalian tetap butuh fisika. Karena fisika adalah melatih logika. Logika ditambah dengan sedikit pengetahuan mengenai bagaimana alam semesta ini bekerja. Oke, kalau misalnya kalian mengerjakan soal ini sendiri di rumah, silakan pause video 5 menit. Dan ya ambil kertas coretan. Dan juga kalau misalkan belum lihat video saya yang kemarin mengenai hukum Ohm, silakan lihat terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai ya. Bismillah. Jadi pertama, ammeter ini adalah ampere meter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Caranya menggunakannya adalah sangat mudah. Ini misalnya saya punya hambatan R, kemudian kita potong kabel ini, kemudian ampere meternya diletakkan di antaranya seperti ini. Oke, dia digunakan untuk mengukur kuat arus ya. Nanti tertera nilainya di ampere meter ini berapa ampere. Oke, ampere meter ini juga memiliki hambatan dalam. Jadi setiap penulis listrik pasti memiliki hambatan dalam. Kan di dalamnya ada kabel ya. Diupayakan supaya nilainya sama dengan 0. Ini adalah kasus yang ideal. Tapi nyatanya nggak mungkin. Karena ya nggak mungkin ya, tidak ada hambatannya. Maka nyatanya dia bernilai sekecil mungkin, diusahakan seperti itu. Supaya dia tidak mengganggu kinerja sistemnya. Kalau hambatannya besar kan otomatis arusnya menjadi semakin kecil ya. Oke, itu tidak kita inginkan. Maka soal ini dapat saya gambarkan lagi seperti ini. Ampere meter A1, I1 bernilai 10 ampere. Kemudian pecah menjadi I2 dan I3 dengan arah seperti ini ya. Jangan lupa arus itu keluar dari kutub yang positif, lempengan yang lebar sebelah sini ke kutub yang negatif. Oke, maka soal ini saya buat seperti ini. Oke, supaya bisa lebih mudah dipahami. Maka I1 akan pecah menjadi I3 dan I2 dengan hambatan 30 ohm dan 20 ohm. Kita mencari I3-nya ya, sebelah sini ya. Oke. Nilai I3 sama I2-nya pasti akan berubah. Dia akan menjadi semakin kecil dan nilainya itu bergantung kepada hambatannya. Dia berbanding terbalik ya. Semakin besar hambatannya, maka arus yang didapatkan juga akan semakin kecil dan juga sebaliknya. Oke, sebentar. Oke, maka I1 akan pecah menjadi I3 dan I2, kembali lagi menjadi I1. Arus masuk sama arus keluar. Ini sebenarnya sama seperti kehidupan kita. Jadi, pada awal kita berasal dari satu, kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian, kita menempuh jalur berbeda, kita menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan kita akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Tapi pada akhirnya kita akan kembali ke sebelah sini, ke yang satu ini, kepada Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi kita berasal dari satu dan akan kembali lagi menjadi satu. Oke, nggak apa-apa, Karista sedikit berfilosofi. Ini kebetulan Karista kan bekerja di Nurul Fikri, Surabaya. Jadi memang harus ada sedikit nilai-nilai keagamaannya ya. Kita belajar itu bukan cuma supaya jadi sukses, tapi juga ya supaya bisa bermanfaat buat orang lain dan supaya beriman. Oke, jadi sebisa mungkin kita ambil hikmah dari ini semua. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini saya punya dua solusi. Solusi pertama adalah cara SMP, hambatan yang dua ini saya sederhanakan dengan hambatan paralel. Jadi caranya adalah 30 kali 20 dibagi dengan 30 plus 20. Ini kita pakai cara cepat nggak apa-apa ya. Maka ini adalah 50 ya. 50 dan 20 nolnya kita habisi. 30 sama 5 itu adalah 6 ya. 6 berarti 6 kalikan 2 sama dengan 12 ohm. Maka hambatan ini bisa saya jadikan berapa itu ya? 12 ohm dengan arus I1
I1-nya jangan lupa adalah 10 ampere. Oke, maka ada arus, ada hambatan, kita bisa menghitung apa? Tentu saja kita bisa menghitung tegangannya. VIR 10 kalikan 12 berarti tegangannya adalah 120 volt. Nah, kenapa saya mesti menghitung tegangan di sini? Karena dalam kasus rangkaian paralel, tegangannya adalah sama di cabang sebelah sini dan cabang sebelah sana. Oke, maka dengan demikian, saya bisa mencari I3, di mana I3 adalah V dibagi dengan R. V-nya adalah 120, baru saja kita hitung. R-nya ya 30 itu, lokal di mana dia tempat berada. Berarti ini adalah 4 ampere. Kemudian I2 bagaimana? Sama juga V per R. Tegangan 120, R-nya ke sebelah sini adalah 20 ya, berbeda. Maka dia adalah 6 ampere. Nah, perhatikan bahwa nilai arusnya berbanding terbalik dengan hambatannya ya. Semakin besar hambatan, semakin kecil arusnya. Semakin kecil hambatan, semakin besar arusnya. Oke, dan juga kalau misalnya ini arusnya ditambah, dia akan menjadi sama dengan 10 ampere ya, sama dengan sumbernya tersebut. Oke, bisa diikuti ya sampai sini ya. Itu adalah cara SMP. Maka selanjutnya sekarang kita gunakan cara yang SMA. Maka di sini gimana nih? I1 pecah menjadi I2 dan I3, maka persamaannya akan kita tuliskan I1 sama dengan I2 plus I3. Oke, sampai sini. Oke, maka yang kita lanjutkan adalah, maka jangan lupa pada kasus rangkaian paralel yang sangat-sangat penting dan sering kali dilupakan, tegangannya adalah sama untuk percabangan tersebut V2 dan V3. Maka ini I dan R, I2 kalikan R2, I3 dikalikan dengan R3. I2 kalikan 20, hambatannya sebelah sini I3 dikalikan 30. Maka ya diseranakan ya, dicoretin aja ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Maka persamaan ini dapat kita masukkan kembali ke persamaan awal yang barusan. Ini kan sebenarnya hukum Kirchhoff 1, ini hukum Kirchhoff 2 ya. Oke, maka kita masukkan I1 sama dengan 10. I2, bentar, kita mencari apa ini sebenarnya? Baik, kita sudah dapat jawabannya. Yang I3 itu 4 ampere ya sebelah sini ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita mencari I3, maka harus kita substitusikan yang I2-nya ke sini. Berarti I2, sebentar, berarti I2 adalah berapa kalinya I3 itu? 3 per 2 I3. Oke, saya masukkan sebelah sini I2-nya, maka ditambahkan dengan I3. Maka I3 ini berarti kan harus kita samakan penyebutnya. Berarti ini kan dia 2 per 2 ya, ataupun 1. Maka ini akan menjadi 5 per 2 I3. Ini adalah 10 ampere. Maka seranakan sebelah sini adalah 2 dan, oh maaf, 2 ya. Yang sebelah sini 2-nya, maka I3 sama dengan 4 ampere. Di mana I2 ya pasti selisihnya antara 10 dan 4 itu ya. Pasti adalah 6 ampere. Oke. Kalau misalnya kelas 12 ya, saya kasih 2 metode penyelesaian ini, maka kebanyakan pasti akan milih yang pertama ini. Kan ya cenderung ya lebih mudah sih ya, saya kira ya. Tapi untuk kasus-kasus lebih sulit sebaiknya kalian menggunakan yang nomor 2 ini. Jadi ya sebaiknya kalian kuasai dua-duanya sekaligus. Soal ini mirip dengan sholat aritmatika di kelas 9 SMP. Jadi mungkin kalian pernah tahu, misalnya kita punya proyek ya. Proyek tersebut dapat selesai dengan misalnya 12 pekerja. Itu dapat selesai dalam waktu misalnya 3 hari. Oke, kita dapat selesai dalam waktu 3 hari. Nah, jikalau dalam soalnya kita minta selesai lebih cepat nih, hanya dalam waktu 2 hari saja, maka artinya kita butuh berapa orang pekerja? Nah, gimana nih? Ini waktunya lebih cepat, maka kita butuh pekerja yang lebih banyak ya. Maka caranya sangat sederhana ya. 12 kalikan 3 itu sama dengan X dikalikan dengan 2. Nah, berarti ya 36 dibagi dengan 2 ya. Berarti X sama dengan 18 pekerja ya. Nah, perhatikan persamaan ini adalah sama dengan persamaan hukum Ohm ini. Hukum Kirchhoff yang kedua ini. I kalikan dengan R sama dengan I dikalikan R. Oke, maka artinya fisika ternyata dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
luar biasa. Oke guys, itu aja dulu dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari ini semua dan bisa mengaplikasikannya untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lain mengenai hukum hukum Kirchhoff atau materi lainnya, silahkan layangkan ke persahabatanfisika@gmail.com. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena kita masih akan punya banyak video-video pembahasan lainnya mengenai UTBK dan berbagai macam ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.